selama Zoom e-class ini ya. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa memute audionya atau tidak mengaktifkan audio selama eh, Bapak instruktur atau mungkin nanti narasumber menjelaskan paparannya. Kemudian tidak wajib on cam ya. Kalau mau on cam pun nggak jadi masalah, silahkan saja. Kemudian pertanyaan akan dibuka nanti dua sesi mungkin menyesuaikan dengan Bapak instrukturnya. Terus untuk pengajuan pertanyaan melalui fitur Zoom, chat atau raise hand ya kalau ada yang mau pada saat nanti ada sesi bertanya. Kemudian wajib mengisi form evaluasi penyelenggaraan e-class yang nanti kita akan share di kolom komentar di akhir sesi. Kemudian on cam ketika sesi foto bersama dan screenshot bukti mengikuti pelatihannya mungkin udah ya. Itu kemudian yang terakhir sertifikat akan diberikan kepada peserta yang sudah daftar di akun Siap Kerja dan sudah mengisi evaluasi ikhlasnya. Mungkin itu saja untuk peraturannya. Kita mungkin akan menjelaskan beberapa paparan untuk bagian dari Mas Fajar mungkin. Silakan Bapak Fajar, waktu dan tempat kami persilahkan. Siap. Terima kasih Mas Hendrik. Ada suaranya? Ada ya. Oke. Mana, mana? Siap. Bentar. Iya. Oh, iya. Oke. Apakah sudah muncul teman-teman? Sudah muncul ya? Oke. Kalau sudah muncul, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar. Saat ini kita ada di webinar tematik kelas series ke-26 dengan tema Smart Home Automation. Teman-teman, sebelum masuk ke materi, ada hal yang mau saya sampaikan terkait apa itu iKlas, kemudian apa itu BPVP, dan mungkin layanan-layanan lainnya di Kemnaker. Kita lanjut. BPVP Bandung Barat adalah unit pelaksana teknis atau UPTP di bawah Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan dan berlokasi di Lembang. Nah, fokus BPVP sendiri itu ada di pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan peningkatan produktivitas, khususnya di bidang agribisnis untuk menciptakan wirausaha mandiri dan tenaga kerja kompeten. Ya, jadi ada dua poin ya teman-teman, ada tenaga kerja yang kompeten dan juga berusaha mandiri. Kemudian ada 5 kejuruan, ada pertanian, mekanisasi pertanian, kemudian peternakan, perikanan, pariwisata, dan teknologi pengolahan pertanian, teknologi pengolahan agroindustri. Nah, untuk di kejuruan dari keenam kejuruan ini, beberapa sampel program yang kami punya untuk pertanian di sana ada budidaya sistem hidroponik, budidaya tanaman pangan, cabai, kemudian tanaman sayuran, kemudian ada juga kultur jaringan dan lain-lain. Nah, untuk mekanisasi pertanian sendiri, ada pengoperasian traktor pertanian, perawatan traktor pertanian, kemudian ada juga pengolahan sampah organik, non-organik, ada juga terkait smart farming yang mungkin sekarang kita akan ulas, mungkin secara umumnya ya, terkait IoT. Kemudian peternakan ada budidaya unggas, budidaya hewan ruminansia,
kambing, sapi, domba, kemudian pembuatan pakannya, dan lain-lain. Kemudian perikanan ada budidaya ikan nila, ikan gurame, ikan catfish atau lele, kemudian ikan nila dan lain-lain. Dan selanjutnya ada pariwisata. Ya, di sini ada barista atau peracikan kopi ya. Kemudian ada hospitality, yang sudah berjalan itu ada bakery. Kemudian ada cook helper juga. Selanjutnya ada teknologi pengolahan agroindustri, ada pembuatan roti kue, pengolahan ikan, pengolahan air susu, kemudian pembuatan eh, produk fermentasi dan lain-lain. Nah, itu kurang lebih eh, kejuruan-kejuruan dan program yang ada di BPV Bandung Barat. Selanjutnya untuk kelas sendiri adalah kelas tematik online singkat dengan berbagai macam materi, mulai dari program pelatihan, pengembangan diri, karir, dan kewirausahaan. Nah, untuk gambaran umumnya sebetulnya ikhlas adalah sebagai sinopsis atau sebagai kelas-kelas ringan di mana setiap instruktur baik di dalam maupun luar ataupun profesional ataupun alumni pelatihan akan men-share semua materi-materi yang dianggap relevan dan bisa membangun keberagaman materi secara singkat, hanya 10 jam, di mana terbagi dua jam sinkronus melalui Zoom dan 8 jam asinkronus melalui penugasan atau belajar mandiri. Selanjutnya, teman-teman yang belum sempat mengikuti kelas-kelas sebelumnya, kami sudah upload rekaman mulai dari kelas seri 1 sampai dengan kelas seri terakhir 25. Teman-teman bisa akses, bisa lihat materi-materi eh, yang menarik di sana, yang mungkin teman-teman bisa ada insight baru atau mungkin penasaran sebelum masuk ke pelatihan di BPVP, pengen tahu dulu nih, oh misalnya budidaya maggot apa sih yang dipelajari di sana, atau hidroponik apa sih yang dipelajari di sana. Nah, itu jadi ada gambaran-gambaran sebelum teman-teman masuk ke kelas untuk mendaftar langsung di BPVP, jadi ada gambaran seperti itu. Lanjut. Oke, selanjutnya terkait siap kerja. Teman-teman semua mungkin sebagian sudah ada yang mendengar, sudah buat akunnya juga seketika mendaftar pelatihan ini. Secara besarnya, secara ekosistem, siap kerja oleh Kemnaker merupakan layanan yang dibikin untuk pencari kerja, pemberi kerja, ataupun mitra pelatihan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Secara pembagian ada tiga ya. Kalau untuk mencari kerja, layanan yang disiapkan adalah Career Hub, Skill Hub, Berti Hub, Talent Hub, Is Hub, Linkabilitas untuk disabilitas, dan JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan untuk yang ter-PHK. Tambahan satu lagi, Magang Hub. Ya, mungkin sebagian teman-teman ada juga ya dari Magang Hub, yang sudah kerja, yang sudah magang di perusahaan maupun di instansi pemerintah. Kemudian ada pemberi kerja di sana sama, ada Career Hub juga untuk pemberi lowongan kerja. PLKP wajib lapor ketenagakerjaan, kemudian PP peraturan di perusahaan, dan teman K3. Nah, ini dari sisi perusahaan. Kemudian untuk mitra pelatihan ada LPK atau izin LPK swasta. Kalau teman-teman tahu, lembaga pelatihan kerja swasta. Kemudian Proglat dan Kepnaker untuk program pelatihan SKKNI untuk standar kompetensi, pemagangan dalam negeri, dan akreditasi. Nah, ini layanan-layanannya. Dan kami akan fokuskan ke bagian pencari kerja untuk teman-teman ya. Ada Career Hub untuk informasi lowongan kerja, kemudian Skill Hub untuk pelatihan vokasi, Biz Hub terkait tenaga kerja mandiri dan wirausaha, kemudian ada Magang Hub terkait magang nasional fresh graduate. Nah, dari keempat layanan ini, teman-teman bisa manfaatkan hanya dengan satu akun yang sudah dibikin ketika mendaftar dari kelas ini, akun siap kerja. Ketika teman-teman mau cari info lowongan kerja, bisa langsung akses di sini aja, langsung ke websitenya atau mungkin ke pelatihan vokasi ataupun ke bisa atau ke Magang Hub ya masing-masing. Jadi semua satu akun untuk semua layanan di Kementerian Ketenagakerjaan. Lanjut. Nah, ini kita langsung sampling aja ke satu layanan yaitu Career Hub. Teman-teman bisa sambil dibuka juga atau mungkin sudah pernah buka ya. Jadi pemerintah sebagai regulator, pembuat kebijakan pun ikut membuat job portal. Walaupun biasanya kan job portal punya swasta ya dan harus berbayar dan lain-lain. Jadi bedanya antara job portal ini dengan swasta adalah kita gratis
Tidak ada biaya sama sekali. Jadi teman-teman bisa akses secara gratis. Yang kedua, karena terintegrasi dengan Siap Kerja, jadi satu akun bisa untuk semua layanan. Yang ketiga, teman-teman bisa search lowongan berdasarkan lokasi kabupaten kota teman-teman berada. Ya, jadi bisa cek di sini, bahkan bisa cek lowongannya dalam negeri atau luar negeri. Nah, kalau khusus dalam negeri di Career Hub akan disediakan, tapi untuk lowongan kerja di luar negeri nanti akan didirect ke situs milik KP2MI. Jadi di sana nanti ada daftar lowongan kerja di luar negeri. Ada di Malaysia, ada di Singapura, di Timur Tengah, di Hong Kong mungkin dan lain-lain. Di mana itu nanti bekerja sama dengan penyalur tenaga kerja ke luar negerinya. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau teman-teman cari lowongan kerja, tadi kan sudah diklik ya di sini, cari lokasi, kemudian muncul daftar ini ya, lowongan kerja. Ketika nanti sudah muncul, bisa tinggal difilter aja, terus berdasarkan tingkat pendidikan, tipe pekerjaan, dan sumber lowongan kerja atau bidang pekerjaan dan lain-lain. Nah, ini yang kami lingkari warna merah. Nah, ini salah satu kelebihan juga dari Karir Hub. Jadi Karir Hub ini bekerja sama, menjalin komunikasi dengan seluruh penyedia job portal yang ada di Indonesia, di mana nanti seluruh lowongan yang muncul di masing-masing job portal swasta itu akan muncul juga di Karir Hub. Jadi artinya teman-teman nggak usah lagi nih buat akun di Top Locker, kemudian baru akses lowongannya, kemudian bikin lagi di Hire Today ke- akunnya, terus cek lowongan di situ. Terus buka lagi di Ready, bikin lagi akunnya. Jadi terlalu banyak akun untuk beberapa job portal. Jadi teman-teman cukup pakai akun Siap Kerja satu. Kemudian setelah masuk, tinggal cek di sini. Jadi ada tampilan juga dari job portal swasta. Nanti ada labelnya kayak gini. Nanti kalau ada label Glints berarti lokernya Glints. Kalau misalnya ada label lainnya, label ready ya berarti dari lowongan kerja ready. Gitu ya. Jadi artinya eh, peluang teman-teman untuk mendapatkan lowongan kerja yang diinginkan lebih tinggi dibanding buka satu-satu ya, capek. Gitu. Dan ini kemungkinan masih akan bertambah sampai mungkin 9 sampai 10 job portal swasta masih dalam proses komunikasi. Lanjut, kita sekarang ke Skill Hub, teman-teman. skillhub.kemnaker.go.id. Nah, di sini teman-teman bisa cari pelatihan-pelatihan yang relevan atau yang diinginkan, yang dibutuhkan untuk teman-teman upgrade skillnya di lembaga pemerintah, lembaga pelatihan pemerintah seperti BPVP, BLK, atau lembaga pelatihan kerja swasta LPK. Nah, untuk kejuruannya teman-teman bisa cek di sini banyak ya, bisa langsung klik aja kejuruannya sesuai yang diinginkan, eh atau bisa dicari pelatihannya di sini. Ya, diketikkan aja pelatihannya. Lanjut. Nah, contoh diklik diketikkan bahasa maka akan muncul daftar pelatihan yang sedang dibuka pendaftarannya. Pelatihan bahasa apa saja? Di sini ada bahasa Jepang, ada bahasa Mandarin, bahasa Inggris dan lain-lain. Nah, seperti itu. Cuma untuk lokasinya nanti silahkan dicek lagi, diklik apakah di LPK pemerintah atau di LPK swasta berbayar ataupun tidak. Tinggal dicek. Selanjutnya, teman-teman bisa juga nggak harus berdasarkan materinya apa, tapi bisa juga cari berdasarkan lembaganya. Teman-teman bisa klik di sini ya, mitra. Setelah mitra langsung muncul bagian LPK ya. Di sini ada daftar LPK, daftar lembaga-lembaga LPK pemerintah maupun swasta. Tinggal di scroll dan dicari atau klik aja di sini. Nanti akan muncul pelatihan-pelatihan yang dibuka. Nah, sebagai contoh BPV Bandung Barat setelah diklik tidak ada pelatihan, nah, karena memang belum ada pelatihan yang ditayangkan. Oke, lanjutnya. Nah, layanan-layanan lain yang ada di Kemnaker bisa cek di panduan.kemnaker.go.id ya, mulai dari pendaftaran akun dan lain-lain. Jadi nggak usah khawatir, semua sudah ada panduannya. Kemudian, nah ini kabar terbaru teman-teman, ada akan dibuka pelatihan vokasi nasional di batch 1
akan dibuka pendaftaran di akhir Februari ini. Nah, untuk semua teman-teman yang mau ikut pelatihan, pantau terus Instagram dan juga website tadi Skill Hub untuk teman-teman bisa cek kapan pendaftarannya sudah dimulai. Nah, untuk pelatihan vokasi nasional ini tidak hanya di BPVP Bandung Barat, tapi di seluruh UPTP di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi di seluruh PTP baik itu selain di Bandung Barat ada di Bandung, ada di Bekasi, Medan, Semarang, bahkan sampai Sorong. Jadi tolong dipantau dan semua pelatihan yang dilaksanakan gratis plus ada uji kompetensi dan serta sertifikasinya. Ya, gitu. Terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Cek terus Instagram BPV Bandung Barat untuk informasi kelas berikutnya ataupun informasi pelatihan lainnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Hendrik. Saya kembalikan lagi waktunya. Baik, terima kasih Bapak Fajar untuk em, sudah diinformasikan ya betapa ininya BPPP Bandung Barat gitu ya perkenalannya. Terima kasih. Kemudian untuk Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai kelasnya, kita akan ada pengisian dulu pretest ya Pak Iwan. Nah, untuk link pretestnya sendiri akan saya share di kolom komentar. Silakan Bapak dan Ibu mengisi. Untuk waktunya mungkin di sekitaran 10 menit, Pak Iwan cukup? Ya, cukup. Baik, silakan untuk Bapak dan Ibu mengisi terlebih dahulu link pretestnya yang saya share di kolom komentar. Ada yang sudah selesai mungkin Bapak dan Ibu untuk pengisian link pretestnya.
Yang baru bergabung, silahkan bisa mengisi link pretestnya. Oh, untuk Pak Tegar sudah selesai. Nah, yang lain gimana nih? Apakah sudah selesai? Untuk mengisi link pretestnya. Wih, cepet-cepet ya. Di-share ulang boleh, Pak. Bentar. Silahkan Bapak Masuk Koirul Umar bisa mengisi untuk pretestnya. Sama. Hmm. Dari Ibu Reni Komar Donka tapi skor dong nggak apa-apa kan nggak apa-apa kan mencoba ya namanya juga nyoba. Oke karena sudah mungkin sudah hampir semua dan untuk yang bergabung mungkin bisa menyusul ya sambil mengikuti paparan dari Pak Iwan mungkin Pak Iwan bisa kita mulai untuk eh, ininya untuk apa untuk isi apa untuk materinya. Siap, oke. Terima kasih. Silakan Pak Iwan. Baik. Baik, izin apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Dengar Pak Iwan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung di kelas untuk tema Smart Home Automation ini. Kita akan coba untuk sedikit sharing, jadi mulai dari mengenal apa itu Smart Home Automation, kemudian mencoba membangun apa saja nanti perangkat yang dibutuhkannya, sekaligus nanti kita akan coba juga simulasikan ya, kurang lebih itu materi kita hari ini. Namun sebelum itu mungkin saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Iwan Hermawan, saya instruktur di BPVP Bandung Barat ini. Untuk bidang konsentrasi saya ada di smart farming, kemudian indoor farming, dan juga sebagai IoT developer dan juga Android developer dan juga automation ya. Nah ini untuk kontaknya saya share untuk barangkali setelah sesi ikhlas ini ada yang masih perlu ditanyakan, silakan nanti bisa konsultasi untuk di kontak saya ini lebih lanjut. Baik, untuk eh, tahap awal ini apakah teman-teman, teteh-teteh, akang-akang, apakah pernah mengalami kondisi ini? Mungkin kalau yang Pernah. sudah pernah mengalami kondisi ini, boleh dong ketik satu pada kolom chat, silakan. Kita akan lihat, pernah nggak ngalamin kondisi seperti ini? Boleh ketik satu. Kalau yang sudah mengalami, oh cukup banyak ya. Ini hampir semua mengalami gitu ya. Oh, ada yang satunya sampai 5 kali gitu. Baik, nah inilah kondisi yang sering kita alami. Jadi ketika kita keluar rumah gitu ya, ada saja perangkat seperti lampu ataupun TV atau apa yang kadang-kala kita lupa untuk mematikan gitu ya. Kemudian ya dalam perjalanan itu kita kadang jadi risau nih, aduh, apalagi yang belum dimatikan gitu ya. Nah, itu hanya
sekilas yang terjadi pada kita gitu ya di rumah gitu ya. Nah, dengan kita belajar smart home automation ini nanti hal-hal seperti ini kemungkinan besar akan tidak terjadi lagi gitu karena dengan smart home automation semua perangkat yang ada di rumah kita itu sebenarnya bisa kita kontrol, khususnya perangkat-perangkat elektronik ya, itu bisa kita kontrol gitu ya. Kita bisa juga kita atur gitu ya untuk kapan menyala dan kapan mematikannya gitu ya, seperti itu. Dan ini salah satu contoh gitu ya untuk implementasi dari smart home automation ini. Oke. Nah, apa sih smart home automation itu? Nah, secara pengertian adalah sistem Oke, Bang. otomasi yang ya sudah cukup jelas. Secara pengertian adalah sistem otomatisasi ya rumah yang memungkinkan. Jadi perangkat elektronik ini bisa kita kendalikan secara otomatis gitu ya, maupun melalui jarak jauh gitu. Nah, media yang kita gunakan nanti atau untuk komunikasinya adalah bisa melalui internet. Kurang lebih seperti itu untuk eh, pengertian apa itu smart home automation ya, seperti itu ya. Dan kemudian ini ada contoh yang nanti akan kita sampaikan juga. Nah, ini apa sih tujuannya untuk smart home automation ini? Yang pertama tentunya menghemat energi. Nah, ini yang tujuan utama kita adalah menghemat energi, kemudian meningkatkan kenyamanan, kemudian meningkatkan keamanan. Jadi bisa juga security bisa kita pasang untuk mengontrol rumah kita gitu ya. Dan yang berikutnya adalah mempermudah kontrol perangkat. Seperti hal-hal kejadian yang tadi itu bisa kita kontrol gitu ya, walaupun kita tidak berada di rumah gitu ya, seperti itu. Dan juga yang tidak kalah penting lagi adalah bisa memonitoring lewat jarak jauh seperti itu. Jadi ini beberapa eh, manfaat ketika kita menggunakan smart home automation gitu ya. Nah, nanti di sela-sela ini mungkin ada yang bertanya boleh angkat tangan aja ataupun boleh langsung open mic aja gitu ya. Nah, ini contoh sekitar bulan Desember tahun lalu ya. Kondisi ini di salah satu kantor gitu ya di Jakarta. Ini bagian lorong ini akan dibuat smart home automation gitu ya, akan dibuat otomasi. Nah, bayangin di situ ada banyak lampu gitu ya, yang setiap harinya menyala gitu ya. Meskipun di situ tidak ada orang atau apa kondisinya gitu ya. Nah, dengan memasang otomasi ini pengennya si eh, yang di kantor tersebut adalah yang mengharapkan bahwa lampu tersebut menyala ketika ada orang di sekitar area tersebut gitu ya. Itu yang diharapkan. Jadi ada efisiensi energi yang nanti akan dihasilkan dari hasil otomasi tersebut gitu ya. Nah, ini juga menjadi tantangan gitu ya ketika otomasi ini eh, kondisinya langsung seperti diharapkan seperti ini. Jadi eh, tidak di awal. Kalau bangunan mungkin sudah di set di awal, mungkin kita bisa langsung perencanaan gitu kan. Cuman kondisi existing ini adalah ini sudah lingkungan kantor ini sudah ada instalasi segala macam gitu ya. Kemudian akan dibuat otomasinya. Nah, ini itu tantangannya. Nah, rules-nya adalah ketika ketika ada orang di area atau di lorong ini, maka lampu akan menyala gitu. Tapi kalau tidak ada orang, misalnya kosong gitu ya, si lampu ini akan padam atau mati gitu ya. Itu rules-nya. Nah, dari hasil identifikasi inilah yang kemarin akhirnya kami ada beberapa hal teknis yang kami sepakati gitu ya, bahwa nanti akan kita pasang sensor untuk mendeteksi adanya keberadaan objek atau orang gitu seperti yang digambar ini gitu ya. Nah, ini mulai tahap pengerjaannya eh, ada beberapa teknisi yang mengerjakan untuk jalur untuk listriknya. Jadi alternatifnya adalah dari kondisi ini adalah
eh, ada beberapa eh, di luaran itu dijual beberapa sensor. Misalnya ini contoh implementasi dari sensor gerak gitu ya. Kemarin itu kami otomatisasikan misalnya menggunakan sensor gerak. Nah, sensor gerak ini beberapa alternatif nih. Apakah kita ganti lampunya ataukah kita pasang gitu ya. Kalau kita ganti lampunya otomatis akan sangat boros sekali karena ini ada puluhan bahkan ya mungkin ratusan kali ya kalau untuk semua ruangan gitu ya. Nah, alternatif keduanya adalah kita masang sensor gitu ya di area-area yang akan kita aplikasikan otomasinya itu. Jadi kemarin itu kami sepakati adalah ya udah kita pasang sensor untuk mengontrol seluruh lampu yang ada di ruangan tersebut gitu ya. Nah, ini pengerjaannya yang lebih seperti ini. Nah, untuk tahap berikutnya, karena ini ruangan ini masih manual gitu ya, switch-nya atau saklarnya itu, maka kita alternatif kedua adalah kita ganti perangkat switch-nya itu menggunakan smart switch. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar area yang ada di ruangan tersebut bisa kita kontrol sekaligus bisa kita otomasikan gitu ya. Itu tujuannya. Nah, maka ada beberapa produk sebenarnya yang sudah beredar di pasaran gitu ya. Ini salah satu contoh saja. Jadi nanti dengan mengganti switch-nya atau saklarnya ini diharapkan si sensor ini dapat kita integrasikan untuk mengontrol lampunya seperti itu. Nah, ini jadi tahap awal akhirnya kami sepakati bahwa saya akan pasang atau mengganti saklar yang manual tadi menggunakan smart switch seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya eh, eh, dari ketika sudah terintegrasi dengan Smart Suite ini, syarat berikutnya memang ada beberapa eh, hal yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah ketika kita akan berbicara untuk kontrol jarak jauh, maka perlu ada media komunikasinya atau networknya gitu ya. Maka eh, prasyaratnya mungkin di area situ ada akses internet gitu ya. Dan ketika kami survei memang sudah ada. Nah, namun bisa juga menggunakan akses jaringan yang lokal gitu ya. Itu bisa juga kita gunakan gitu ya. Nah, kasusnya adalah dalam hal ini di sini adalah menggunakan internet karena sudah ada aksesnya gitu ya. Nah, di sini juga nanti bisa teman-teman setting mau di jam berapa gitu ya akan menyala atau di area mana yang akan menyala. Nah, itu menggunakan timer atau menggunakan sistem otomasi itu akan sangat memungkinkan gitu ya. Dan ini hasil akhirnya setelah kami pasang gitu ya. Nah, di sini ada eh, kondisi ruangan ini mati ya. Jadi dia orang atau objek ini belum terdeteksi oleh sensor. Nah, nanti ketika orang tersebut melewati itu diharapkan lampu menyala karena sudah terdeteksi oleh sensor. Nah, kita coba play ya. Apakah sudah terlihat jelas ini gambarnya? Sudah. Aman, Bang. Jelas. Saya coba play untuk melihat hasil dari informasi yang kita cek. Nah, ini langsung nyala ya, lewatin sensor satu. Jadi ada beberapa sensor yang kita pasang. Kemudian ini ada sensor lagi, dua, kita deteksi. Kemudian ini yang terakhir, sensor tiga ya. Nah, setelah 30 detik, kita bisa set sih tercepat 30 detik setelah tidak ada orang itu akan mati seperti itu. Paling cepat 30 detik bisa sampai dengan 180 detik kita set untuk delay dari pembacaan sensornya. Kita tunggu. Sensor 3 sudah tidak terdeteksi orang.
Oke, ini masih ada terdeteksi ya. Nah, kita coba tunggu. Nah, ini semua sensor sudah tidak mendeteksi adanya keberadaan orang. Jadi semua lampu padam. Seperti itu untuk hasil akhirnya, Bu. Terima kasih. Nah, itu hasil dari contoh eh, smart home automation. Nah, ini kebetulan diimplementasikannya di kantor gitu ya. Nah, sebenarnya oke, saya mau tahu dulu nih, teman-teman, apakah sudah pernah melihat atau pernah merasakan mungkin implementasi dari smart home mungkin? Kalau yang sudah pernah, boleh dong share, boleh, silakan. Ya pernah Pak, Entah, oh ya, di mana Pak? Boleh. izin Pak, ketika masuk ini kan, masuk pintu mall, dia si sensornya ini mendeteksi kita, terus pintunya dia membuka. Terus ketika Oke, kita sudah selesai masuk, dia menutup kembali. oke, di mall-mall gitu ya, atau di hotel-hotel mungkin ada juga ya seperti itu ya. Nah, kalau diperhatikan teman-teman, itu ada di atas itu ada sensor yang dipasang gitu ya. Akan ada yang mendeteksi bahwa ada objek yang mendekat ke area pintu. Jadi, nah, ketika sensor udah mendeteksi, dia akan men-trigger supaya si pintu ini bisa terbuka gitu ya, secara otomatis. Nah, mungkin itu beberapa implementasi yang mungkin ada lagi, mungkin ada yang pernah mengalami juga Ya Pak, atau ada, sensor ya yang silakan. itu Pak, izin Pak, sensor yang mendeteksi asap. Jadi kalau dia dipasang di ruangan, terus kedeteksi ada asap, tiba-tiba di atasnya tuh dia nanti ngeluarin air otomatis. Oke, baik. Itu bisa juga dipasang ya. Jadi untuk mendeteksi adanya gas mungkin, gas atau asap gitu ya. Nah, itu bisa langsung memberikan trigger. Uh, Biasanya trigger ini macam-macam ya. Apakah nanti akan disemprot seperti tadi, ataukah nanti ada warning sistemnya yang nanti akan nyala gitu ya. Seperti itu. Nah, ini juga bisa kalau mungkin rekan-rekan pernah di hotel juga, ini juga bisa gitu ya. Hotel itu ada beberapa yang implementasinya menggunakan eh, seperti sensor yang ini. Ada juga yang menggunakan kartu. Jadi kalau kartunya apa disisipkan di dekat pintu masuk itu ya, maka lampunya akan nyala kan gitu ya. Nah, kadang-kala juga ada tamu, ada beberapa hotel juga yang sudah tidak menggunakan kartu lagi. Kadang-kala gini, dengan kartu berarti kan kartunya harus disisipkan gitu ya. Sementara kadang-kala satu tamu itu dapat dua kartu gitu ya. Jadi satu kartunya disisipkan supaya nanti mungkin AC-nya begitu masuk langsung langsung dingin gitu. Nah, itu dari sisi efisiensi hotel ada juga yang memasang sensor yang ini. Jadi walaupun kartunya disisipkan tapi tidak mendeteksi adanya keberadaan orang di dalam kamar, maka ada juga yang langsung diotomasi itu bahwa lampunya bisa padam atau seluruh device atau seluruh perangkat-perangkat yang ada di situ, baik itu TV, AC ataupun yang lainnya, itu akan padam itu kalau terdeteksi di area kamar tersebut tidak ada orang. Nah, mungkin itu beberapa implementasi ke depannya yang bisa nanti diterapkan gitu ya. Nah, di samping kanan kiri itu adalah smart switch-nya yang mendeteksi sebelah kanan mungkin ya, itu ada mendeteksi nanti kelihatan itu ketika ada objek akan respon bahwa terdeteksi adanya objek gitu ya. Dan kemudian yang di sebelah kiri atau di area room-nya itu ada dua switch. Nah, switch itu nanti bisa kita kontrol dari mana saja gitu ya, melalui aplikasi di smartphone seperti itu. Nah, apa nih yang kita bisa buat nih di ini dapur ya. Ketika di dapur ini apa nih kira-kira? Boleh dong ketik di chat apa nih smart home apa yang bisa kita buat di area dapur ini. Silakan boleh diketik di chat mungkin. Oke, ada lampu, ada pendeteksi asap. Oke, ada sensor asap ya. Oke. Ada gas, ada timer. Oke, ini sudah banyak yang
memberi masukan gitu. Ada kompor. Nah, kompornya diapain ini? Kompornya apakah di timer gitu ya? Masak misalnya ayam goreng nanti sekian menit gitu ya. Nanti kompornya mati gitu ya. Air, oke, ada air juga yang bisa diotomasi. Nah, mungkin efisiensi air gitu ya. Kalau oke, lampu, heat detector, smoke detector, oke, tirai, oke, tirai juga adanya bisa ya. Baik, itu adalah contoh-contoh implementasi yang teman-teman sudah sebutkan tadi ya. Ya, bahwa di area dapur saja ini sudah bisa kita macam-macam nih untuk bisa kita nanti implementasikan gitu ya. Nah, oke, jawabannya benar ya. Nih, ada beberapa yang bisa kita implementasikan nih. Bisa, nah smart stove ini kompornya bisa kita atur. Kemudian ada juga tadi ada yang jawab untuk mendeteksi adanya asap gitu ya. Kemudian ada juga yang lampu atau gas gitu ya. Dan juga beberapa device-device yang bisa kita kontrol untuk di area dapur ini. Nah, itu ada juga kamera gitu ya. Ketika di dapurnya ada kameranya gitu ya. Kemudian ada lampunya juga, ada speaker juga yang bisa kita kontrol misalnya di dapurnya biar masaknya lebih enjoy lagi dipasang speaker untuk play musik gitu ya. Kemudian ada smart plug dan juga ada ini robot untuk ini ya pembersih lantai ya biasanya. Ini juga sudah bisa dikontrol gitu ya. Oke, terima kasih. Itu implementasi dari area dapur gitu ya. Baik, berikutnya, nah apa saja sih komponen utamanya dari smart home itu? Jadi ada kalau di sini ada 4 ya. Yang pertama ada sensor, ada controller, ada aktuator, ada network gitu ya. Nah, sensor ini untuk apa? Nah, sensor ini adalah alat yang ini bisa digunakan untuk mengukur, menganalisis, memantau suatu kondisi dan juga kemudian memberi respon terhadap perubahan di sekitarnya gitu. Jadi ini untuk analisis lingkungannya, misalnya tadi area dapur tuh kita pasang sensor. Nah, tujuan sensor tersebut adalah memberikan analisis apa nih yang terdeteksinya gitu ya. Misalnya kalau untuk kita pasang untuk sensor gas ya, kita cari sensor gas untuk mendeteksi ada tidak kebocoran gas misalnya seperti itu. Nah, untuk sensor ini sebenarnya banyak ya yang berada di pasaran, misalnya suhu, cahaya, ada gerak atau peer gitu ya. Ada sensor gas, ada kelembaban dan eh, macam-macam gitu ya untuk diimplementasikannya. Bahkan di balai kami, kami memanfaatkan juga sensor ini untuk diimplementasikan di area pertanian gitu ya. Jadi yang support untuk di area pertanian apa ya kami implementasikan seperti itu. Yang kedua adalah controllers. Nah, controllers ini adalah otaknya kalau dibilang gitu ya. Dia yang mengendalikan nanti sistem smart home ini apakah diproses dari sensor dan kemudian dikirimkan perintah ke aktuator gitu ya. Jadi si controller inilah yang fungsinya untuk sebagai pemroses data gitu ya dari sensor yang nanti bisa dilanjutkan atau diteruskan ke aktuator. Nah, sedangkan pengertian aktuator sendiri adalah perangkat yang menjalankan perintah atau aksi fisik ya. Jadi berdasarkan instruksi dari controller. Jadi kalau tadi misalnya sensor mengirimkan data ke controller, nah controller nanti memerintahkan si data ini mau diapakan gitu ya. Apakah ini dijadikan sebagai acuan untuk mengaktifkan aktuator atau apa gitu ya. Seperti itu. Jadi aktuator itu ya ibaratnya apa ya? Yang dieksekusinya gitu ya, yang menjalankan perintahnya gitu baik dari controllersnya itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah network. Nah, network ini adalah agar si sensor, controller, dan aktuator ini bisa bekerja gitu, maka perlu adanya network atau jaringan yang saling terhubung gitu ya, supaya nanti eh, otomasinya ini berjalan seperti itu. Jadi si fungsi network ini adalah sebagai pengatur komunikasinya seperti itu ya. Jadi untuk menghubungkan sensor, kontrol, dan aktuator. Iya. Nah, mungkin itu sekilas untuk yang komponen.
Silakan, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ya, boleh open mic kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, tidak ada. Silakan, boleh ada. Oh iya, silakan. Boleh di chat juga nggak apa-apa ya. Kalau tidak bisa ini, boleh di chat atau langsung open mic juga silakan. Dari komponen-komponen yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi nanti ada 4 ya. Sensor, controller, aktuator, dan juga network. Nah, untuk yang controller ini perangkatnya biasanya ada ISP. Kalau boleh tanya, Pak. Oh ya, boleh silakan. Oh, kalau controller itu semua ini kan udah ada ya komponennya, Pak. Ini kan masih manual dan sistemnya di lapangan ya. Kalau ditambah lagi sama pakai ini pakai AI yang di Google, saya kemarin ada lihat-lihat itu di pertanian juga ada perintahnya, kontrolnya itu ditambah pakai AI gitu. Itu gimana apanya, Pak? Saya belum pernah lihat apanya di rumah gitu. Oke, baik. Untuk AI ya. Eh, yang pernah ini di pertanian ya, Pak ya? Iya, Pak. Ah, Penyiraman pertanian contohnya kan tinggal oke. perintah kan gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi ada beberapa ya yang kebetulan sudah diterapkan juga di kami, Pak, gitu ya. Untuk baik itu penyiraman ataupun nanti otomasinya gitu ya. Nah, kalau erat kaitannya dengan AI, maka si kontrol ini akan kita perintahkan untuk apa dulu gitu ya, parameternya gitu ya. Contoh aja ini sih ya. Misalnya si kontrol ini diperintahkan untuk menganalisis kondisi tanamannya gitu ya. Nah, contohnya apa? Misalnya parameter apa yang dipakai? Misalnya kita bisa menggunakan aktuatornya kamera lewat kamera nih, bukan sensor, misalnya kamera. Nah, hasil capture kamera itu nanti dianalisis si daunnya ini misalnya ada warna kuning. Nah, nanti ketika sudah teranalisis, oh daun kuning itu penyebabnya apa sih gitu ya. Nah, baru nanti bikin otomasinya. Jadi apa nih yang harus aktuator apa yang harus kita pakai gitu ya. Seperti itu mungkin Pak, segambaran singkatnya untuk nanti erat kaitannya kita hubungkan dengan AI gitu ya. Nah, adapun juga nanti ada juga melalui otomasi juga dan juga bisa kita implementasikan juga dengan voice command gitu ya. Jadi eh, bisa kita kendalikan lewat suara gitu ya, voice command gitu. Seperti itu. Oke, Mudah-mudahan Pak. menjawab Pak. Ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Baik, ada lagi silakan yang akan Eh, ditanyakan. Boleh. Permisi Pak, saya mau tanya. Oh, boleh. Oke. Pak, untuk network jaringan WiFi itu kan ada dua macam Pak ya, 2,4 GHz sama 5 GHz. Nah, itu nanti ke depannya kalau misal perangkat yang menangkap WiFi 2,4 GHz, kemudian di handphone 5, 5 GHz, itu apakah bisa Pak ya? Kalau di handphonenya lebih ini lebih berarti lebih tinggi ya gitu ya. Saya Iya rasa betul masih Pak. masih support sih. Oh gitu. Tapi kalau ketika ini di perangkat yang menangkap triggernya itu lebih tinggi, Pak. Gimana? Triggernya lebih tinggi. Nah, mungkin nanti perlu ada penyamaan jaringannya gitu seperti itu, Mas. Penyesuaian. Oh oke. Nah, Ha, ha, ha. seperti itu. Jadi nanti di spesifikasi perangkatnya itu ada nih. Ada di bekerja di 2,4 atau berapa nanti ada di spesifikasi perangkatnya. Misalnya contoh tadi smart switch tuh nanti di spesifikasinya pasti Oh, oke oke oke. Sepertinya Pak Iwan ya terlempar, Bapak dan Ibu ditunggu sebentar ya.
Oke, mohon maaf tadi. Baik, kita lanjut ya untuk yang berikutnya. Mohon maaf tadi ada kendala jaringan. Oke, apakah sudah muncul di layar? Sudah muncul, Pak. Baik, nah untuk yang umum atau lazim, oke, untuk yang umum adalah mungkin bisa digunakan smart lighting ya sistem. Nah, ini banyak digunakan untuk yang sekarang perumahan-perumahan sudah banyak menggunakan smart home ya. Ada yang menawarkan smart home gitu. Jadi ketika membeli itu mungkin bisa ketika ada jaringan internet di rumah-rumah itu pasti ada beberapa yang sudah support untuk smart lighting baik itu lampunya ataupun perangkat-perangkat yang ada di rumah gitu ya. Nah, ini bisa kita kontrol untuk lampunya melalui sebuah aplikasi gitu ya. Nah, ini tidak sudah kalau sudah menggunakan tadi networknya adalah internet, maka sudah tidak ada lagi kendala jarak ya. Jadi kapanpun, dimanapun, ya selama antara perangkat dan juga eh, device-nya itu perangkat dan aplikasinya itu sudah terhubung, itu memungkinkan sekali gitu ya untuk kita eh, remote atau kita kontrol dari jarak jauh gitu Chan. Jadi ketika kita lupa mematikan lampu, nah itu bisa kita di perjalanan bisa kita langsung matikan dari aplikasinya seperti itu. Kemudian ini juga yang umum juga digunakan di perumahan-perumahan yang sudah menggunakan smart door lock gitu ya. Ini kuncinya sudah menggunakan security-nya juga biasa menggunakan bisa sidik jari ataupun menggunakan PIN tertentu gitu ya. Ini bisa sudah terimplementasikan gitu ya. Dan juga ada beberapa appliance di tadi di dapur gitu ya. Kemudian di area cleaning service ada di laundry juga. Ini sudah beberapa sudah diimplementasikan untuk smart home automation itu sendiri gitu ya. Nah, ini tadi ketika kita ngontrol ini juga bisa menggunakan voice command ya. Jadi kita tinggal kita koneksikan. Biasanya menggunakan ada beberapa seperti contohnya adalah Google Assistant gitu ya. Nah, Google Assistant itu bisa kita manfaatkan untuk memberikan komen atau perintah supaya misalnya lampu di ruangan itu mati seperti itu. Nah, tentunya dari ketika masuk itu harus ada otorisasi dulu gitu ya. Record dulu untuk voice comment kita agar tidak disalahgunakan misalnya gitu. Nah, mungkin itu untuk yang sekilas untuk di home automation ini. Nah, untuk mungkin lebih teman-teman lebih mempelajari lagi, ini ada beberapa simulasi nih. Ini bisa teman-teman coba gitu ya untuk disimulasikan. Ini yang contoh yang kita gunakan adalah peer sensor atau peer motion. Jadi ketika ada pergerakan maka
eh, apa skenario-nya adalah menyalakan sebuah LED atau lampu kecil ini gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman simulasikan di eh, simulator gitu ya. Nah, ada dua simulator di sini yang bisa teman-teman coba. Cuman eh, kita coba ada walkthrough ya. Nanti saya akan share untuk teman-teman bisa coba share untuk yang ini. Jadi kalau dari rangkaian ini mana eh, dari empat komponen tadi bisa disebutkan nggak mana saja gitu ya? Silakan. Ada yang mau coba? Silakan. Dari empat komponen smart home automation tadi, nah dari contoh simulasi ini apa saja nih? Mana yang masuk ke aktuator, mana masuk ke controller gitu ya? Silakan. Ada yang bisa jawab? Siap, bisa Pak. Ya, silakan, Mas Agus. Izin Pak, untuk ESP32 dia masuknya ke controller. Dan Oke. untuk PIR dia masuknya ke sensor. Terus untuk lampunya dia masuknya ke aktuator dan ada resistor. Oke, baik. Jadi yang belum ada apa di sini? Em, Dari empat komponen tadi? izin Pak, internetnya itu kan dia ada tertanam di SP32 chip WiFi. Oke, jadi yang belum ada adalah networknya ya. Dari empat kan tadi sensor udah ada ya, peer motion sensor. Kemudian ada apalagi controller berarti ESP32. Kemudian ada aktuatornya LED ini gitu ya, kita simulasikan. Nah, yang belum ada adalah networknya gitu ya. Nah, ketika networknya belum ada, eh, apa nih ininya apa poin yang bisa kita tambahkan lagi ketika networknya nggak ada? Atau poinnya apa ini fasilitas yang berkurangnya apa kira-kira kalau networknya nggak ada nih? Kalau hanya sebatas ini saja. Jadi kan di sini cuma ada tiga ya, ada kontrolnya, ada sensornya, kemudian ada aktuatornya gitu. Nah kira-kira apa nih kalau yang eh, tidak ada networknya? Fasilitas apa yang berkurang gitu? Silakan. Power supply mungkin, Pak. Power supply. Izin Pak, kalau tidak ada network, berarti untuk Ya. penggunaan otomatis kendali jarak jauhnya tidak bisa dipakai. Ya, jadi kendali jarak jauhnya ya. Nah, kendali jarak jauhnya betul yang tidak bisa kita rasakan manfaatnya. Kenapa? Karena tidak ada jaringan internet di situ. Jadi tidak ada si controllernya ini tidak tersambung ke jaringan internet supaya berkomunikasi. Nah, kalau misalnya kita tambahkan, nanti apa efeknya? Efeknya adalah kita bisa kontrol dari jarak jauh yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa monitoring, misalnya ketika ada terdeteksi objek, kita dapat reportnya, kita dapat notifikasinya gitu ya. Oh, ini ada nih terdeteksi objek. Nah, itu akan ditampilkan di aplikasi misalnya gitu ya. Itu langsung real time saat itu juga gitu ya. Jadi ketika ini bagian dari security ya, misalnya kita pasang ini di dekat pintu atau di area-area yang memang ada kemungkinan ada orang yang masuk misalnya gitu ya, atau ada orang yang asing yang masuk. Nah, itu bisa kita pasang untuk mendeteksi adanya baik itu pergerakan ataupun keberadaan orang misalnya gitu ya. Ini kemudian apa keuntungan utama dari menggunakan controller fisik dibandingkan hanya menggunakan aplikasi ponsel untuk mengontrol perangkatnya? Oke, jadi tadi keuntungannya sudah saya jelaskan ya. Jadi yang berikut ini adalah kontrol. Jadi hanya sebatas otomasi saja. Kalau tidak kita menggunakan aplikasi dari ponselnya misalnya gitu ya. Jadi networknya tidak ada nih. Ya, dia hanya sebatas otomasi. Jadi ketika ada objek yang terdeteksi, maka dia akan mengirimkan trigger atau memerintahkan aktuator supaya lampunya tadi menyala seperti itu. Oke, itu contohnya. Kemudian ada lagi silakan yang mau ditanyakan. Nah, ini juga beberapa AI cam ya, ya betul sekali.
Ini sensor pil ini juga sudah di-include juga, ada beberapa yang sudah ditanamkan juga di eh, kamera gitu ya, atau CCTV. Jadi CCTV sekarang itu sudah dilengkapi dengan motion detection sensornya gitu ya. Jadi ketika ada pergerakan, nanti kita terima notifnya, oh ini ada sekaligus pergerakan sekaligus tercapture orangnya misalnya gitu ya, atau objeknya yang bergerak di situ di area yang terpantau oleh CCTV-nya gitu. Itu eh, memungkinkan sekali gitu ya. Sudah beberapa produk itu yang sudah melengkapinya gitu ya. Oke, baik. Tidak bisa atur jarak jauh, powernya pakai baterai, Bang. Oke. Transistor bukan transistor ya, ini resistor ya. Resisten dan resisten untuk hambatannya. Jadi supaya LED-nya tadi tidak panas. Ini implementasinya saya simulasikan hanya di perangkat yang DC ya atau yang kecil gitu. Jadi kalau nanti teman rekan-rekan akan implementasikan ke perangkat-perangkat yang lebih besar, itu juga bisa gitu ya. Kita menggunakan namanya relay gitu ya. Oke, saya jawab dulu pertanyaan. Maaf, sinyal oke. Oke, tadi ada yang dijawab juga monitoringnya. Betul sekali. Jadi monitoringnya yang tidak bisa kita dapatkan untuk ketika networknya tidak kita hubungkan gitu ya. Jadi apakah berjalan? Ya berjalan, cuman hanya sebatas otomasi saja. Baik itu, kalau dari sisi monitoringnya gitu ya, reportingnya gitu ya. Oke, baik. Izin Pak contoh platform IoT-nya. Oke. Nah, platform IoT-nya cukup banyak ya. Nah, untuk produk-produk yang tadi saya tampilkan itu rata-rata sudah di ada juga yang sudah include-kan untuk platformnya. Jadi teman-teman tadi atau rekan-rekan bisa langsung download di Play Store gitu ya. Nanti tinggal download, nanti tinggal di setting. Contohnya adalah ada namanya Tuya ya, TUIA. Saya ketik ya mungkin. Ada contohnya Tuya Smart Life kalau nggak salah. Nah, itu salah satu contoh ya yang banyak digunakan. Jadi ketika download itu nanti seluruh settingnya, baik itu pengaturan timernya atau pengaturan nanti akan kita koneksikan ke sensornya itu sudah ada semua di situ gitu ya. Tinggal di-download saja. Nah, kalau bagaimana kalau misalnya kita akan develop sendiri atau kita buat sendiri itu juga sebenarnya bisa saja sih gitu ya. Itu bisa kita develop. Nah, contoh yang tadi saya sampaikan di awal tadi itu sebenarnya waktu itu saya oke, ini ada pertanyaan lagi. Warna kabel merah, hijau, hitam maksudnya apa, Pak? Oke. Kalau warna kabel sebenarnya eh, ini hanya merepresentasikan ininya saja ya dari sisi rangkaian sebenarnya tidak warna kabelnya sama pun nggak masalah. Cuman nanti ketika rangkaiannya nanti sudah cukup banyak itu warna itu cukup membedakan gitu. Misalnya yang warna hitam itu biasanya untuk yang ground atau sisi negatifnya gitu ya. Warna merah biasanya untuk yang untuk powernya atau sisi positifnya gitu ya. Itu bedanya. Jadi kalau untuk warna sebenarnya tidak ngaruh, cuman akan berpengaruh ketika kita sudah merangkai untuk yang cukup banyak gitu ya. Jadi ada beberapa sensor yang kita rangkai gitu. Nah, untuk merunutnya biasanya itu bisa kita standarisasi untuk warnanya gitu ya, seperti itu. Oke, izin ini bisa compile program lewat HP nggak? Sebenarnya bisa, cuman dari sisi fleksibilitasnya agak kurang ini ya, agak kurang beda lah dengan yang kita akses lewat device gitu seperti itu. Nah, mungkin saya akan contohkan untuk yang tadi, yang simulasi ini ya, saya akan contohkan. Untuk yang peer motion, nah teman-teman juga bisa nyoba ya, silakan bisa registrasi ke walkwe.com, silakan sambil menunggu saya share, silakan bisa langsung registrasi. Nah ini untuk linknya saya share di itu di chat ya. Nah silakan bisa masuk ke link yang sudah saya share. Nanti kita bisa coba gitu ya.
Oke, apakah sudah muncul di layar? Siap, sudah Pak. Baik, kalau sudah, nah nanti silakan bisa coba ya. Ini saya coba akan simulasikan untuk kita start, jadi start simulation. Nah, oke sudah. Nah, kemudian kita karena ini simulasi ya, kalau simulasi kan kita harus ada sesuatu yang kita klik gitu. Tapi kalau nanti realnya, si sensor ini akan bekerja ketika mendeteksi ada gerakan gitu. Jadi kalau di simulasi, nanti teman-teman fokus ke bagian yang bawah ya. Di bagian bawah yang sini, itu yang di bawah entry. Nah, ketika saya klik di sini, nah ini ada simulate motion, jadi akan mensimulasikan adanya gerakan. Jadi kalau saya klik, nah di sini akan muncul motion detected atau terdeteksi adanya gerakan. Nah, maka si lampunya tadi akan menyala gitu ya. Nah, seperti itu. Motion detected, si lampunya itu akan menyala gitu. Nah, kalau sudah dia akan mati seperti itu. Kalau kita klik lagi deteksi, nah dia akan nyala. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya di rumah, ini yang lampu ini bisa kita ganti menjadi beberapa macam aktuator, bisa lampu, bisa warning system gitu. Entah dikasih perintah apa, dikasih suara atau apa gitu ya. Bisa kita implementasikan ke sana gitu ya sebagai apa? Sebagai penanda adanya pergerakan untuk security sistem kita gitu ya, seperti itu. Atau bisa report gitu ya untuk adanya misalnya penyusup masuk seperti itu. Nah, Kak, jadi aktuator ini bisa bermacam-macam sekali lagi ya. Nah, kebetulan yang saya simulasikan hanya sebuah lampu yang kecil ini. Jadi, eh, sebagai penanda bahwa si sensor ini sudah mengirimkan perintah ke controller dan controller nanti merespon untuk menyalakan aktuator ini, lampu ini gitu ya, atau LED ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk teman-teman bisa coba gitu ya. Nah, di Walkwi ini adalah ini simulasi untuk kita mendevelop misalnya sistem otomasi ataupun misalnya pembuatan project-project untuk controlling gitu ya. Ini bisa menggunakan Walkwi. Jadi sebelum sebelum masuk ke yang kita rangkai aslinya itu bisa kita simulasikan dulu di sini gitu. Apakah program yang kita buat atau develop ini berjalan atau tidak gitu ya. Seperti itu. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan sampai sini. Untuk programnya bisa kita buat sendiri gitu. Untuk programnya ya. Nah, di sini atau bisa juga kita cari di internet ya. Nah, ini ada perintah jika inputnya itu terdeteksi satu, satu itu untuk menyalakan itu ya. Nah, maka dia akan menyala perintahnya gitu ya. Jadi kalau terdeteksinya low atau tidak ada pergerakan, maka dia akan mati seperti itu. Nanti kita akan belajar. Sebenarnya di pelatihan ini sekali lagi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fajar bahwa ini E-Class ini adalah pelatihan untuk menjembatani program-program pelatihan yang ada di kami gitu ya. Nah, sebenarnya ketika teman-teman nanti ikut pelatihan yang di kami untuk yang smart farming ini akan lebih detail lagi gitu ya, dipelajari bagaimana cara memprogramnya, bagaimana cara membuat otomasinya gitu ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi, izin apakah Woki bisa buat PCB rangkaiannya juga, Pak? Eh, untuk Woki hanya sebatas simulasi saja ya. Kalau untuk yang PCB itu ada lagi programnya gitu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, biasanya perawatan sensornya gimana Pak biar awet atau panjang umur? Perawatannya mungkin gini, kalau misalnya ini kan nanti bekerja secara terus-menerus gitu ya. Nah, lebih baiknya sih dikasih
apa ya, kita rawatnya biasa seperti biasa aja sih, kita bersihkan gitu ya, seperti itu. Kemudian dari sisi maintenance-nya mungkin kabel-kabelnya kita cek gitu kayak apakah ada yang eh, putus atau longgar atau apa gitu ya. Nah, biasanya seperti itu untuk maintenance-nya. Jadi kalau selama masih terdeteksi adanya misalnya pergerakan, nah itu berarti si sensor bisa bekerja gitu ya. Apakah programnya bisa dikompil? Bisa. Jadi kalau nanti ini kan karena simulasi, nanti kalau yang di aslinya bisa menggunakan kalau Raspberry ya berarti menggunakan Python ya atau bahasa pemrogramannya Python. Kalau yang menggunakan ESP ini kita gunakan nanti ada namanya Arduino IDE atau Integrated Development Environment, itu software untuk mengkompilasinya coding-coding yang sudah dibuat di simulator seperti itu. Jadi bisa ya jawabannya. Oke, yang berikutnya, apakah kontrol gerakan bisa membantu lansia atau disabilitas? Oke, jadi nanti sebenarnya implementasinya ini tergantung dari kita nantinya. Jadi misalnya satu sensor ini untuk gerakan gitu ya. Eh, ini kita mau implementasikan untuk apa gitu ya? Apakah tadi masuk ke security ataukah nanti misalnya ini untuk lansia atau disabilitas gitu ya? Nah, misalnya bisa aja sih, misalnya di lansia nih kita kontrol. Jadi ketika ada pergerakan itu bisa gitu. Oke, Pak, apakah ini boleh nanya, Pak? Oke, ya silakan. Saya jawab dulu yang di chat ya. Mohon maaf. Oh, siap. Apakah sensor ini, ya, ini sensor akan bekerja terus-menerus menggunakan listrik, cuman dayanya cukup kecil ya Bu ya, nggak terlalu besar gitu. Oke, silakan, boleh tadi. Oh, gini, Pak. Ini kan smart farming ini saya lebih fokusnya kepada keamanan, Pak, sensor gerak. Ya, Jadi di satu titik, contohnya di halaman kita ya, contohnya halamannya luas. Jadi ketika ada hama masuk, ada orang masuk dan segala macam, dia terdeteksi gitu dan langsung ada tindakan gitu, Pak. Contohnya kayak setrum atau apa gitu. Jadi contohnya kita punya satu rumah pondok atau pondok kecil lah yang pakai listriknya sumber dari panel surya, tapi di sekeliling kita itu di pondok itu di sekeliling kita itu ada lahan kita ya, lahan kita. Jadi kita pakai sensor gerak ketika nanti ada hama masuk atau apa segala macam untuk masuk ke lokasi, dia langsung terdetek dan langsung ada tindakan gitu, Pak. Apakah kira-kira bisa dibuatkan kayak gitu ya? Tapi mungkin agak lebih ini ya, lebih eh, apa namanya agak lebih halus ya sensornya gitu Pak. oke, baik. Dengan Pak siapa? Mohon maaf. Dengan Mas siapa? Pak siapa? Pak Nofri, Pak Novri Pak, Nofri. Novri Pak. Nofri. Pak Nofri. Pak Nofri langsung kayaknya concernnya ke pertanian ya. Baik, kalau misalnya kondisinya seperti itu, kita lihat dulu. Kalau ini implementasinya di luar, berarti ada banyak faktor tuh yang nanti akan eh, saling bersinggungan gitu ya. Di luar, misalnya ada contohnya, misalnya serangga, ada pergerakan serangga. Nah, apakah serangga itu teridentifikasi hama atau tidak kan itu interpretasinya kita sendiri gitu ya nantinya Pak, implementasinya. Tapi kalau tadi misalnya objeknya berupa orang gitu ya, tadi untuk kita implementasikan untuk lansia gitu ya, si objeknya itu kan bisa jadi eh, terdeteksinya lebih lebih sempurna lah gitu ya. Kalau di luar itu akan banyak faktor Pak, misalnya eh, yaitu tadi apa banyak serangga, banyak apalagi ya hal-hal benda-benda bergerak lainnya lah gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin perlu di ini kan, perlu di kita batasi gitu ya. Misalnya kita pasang si sensor ini di area lahan, tapi deteksinya jangan langsung ke yang hal yang luas gitu ya. Bisa kita scope-nya kita perkecil gitu ya. Tapi si serangga bisa masuk misalnya gitu untuk deteksi serangga atau si ini bisa masuk. Nah, ini bisa aja seperti itu gitu ya.
Karena kalau dipasang langsung di alam terbuka gitu ya, ketika serangga kan mungkin ratusan atau ribuan gitu kalau sudah masuk gitu ya. Nah, nanti otomasinya ini akan terus-terusan eh, aktif gitu ya, seperti itu. Jadi perlu kita ini kan perlu kita apa ya batasin gitu ya, scope-nya kita perkecil gitu ya. Cuman tetap dijadikan sebagai sampling bahwa di area lahan tersebut ada pergerakan misalnya. Kalau kita kalau kita hubungkan lagi dengan CCTV, ya bisa kita dapatkan capture gambarnya gitu ya. Nanti capture gambarnya kita masuk untuk, oh ini apa nih yang terdeteksinya? Apakah serangga ataukah binatang yang lainnya gitu ya, yang masuk area tersebut. Ya, mungkin itu mudah-mudahan bisa menjawab. Siap, Pak. Siap, siap. Mungkin kayaknya perlu belajar praktek yang agak ini ya. Baik. Nah, untuk belajar prakteknya boleh nanti ikut pelatihannya ya. Itu 20 hari jadi cukup waktu untuk bisa memperdalam lagi. Nanti diajarkan juga otomasinya seperti apa, implementasi lainnya seperti apa gitu. Karena di pertanian cukup kompleks gitu ya. Kalau smart home ini sebenarnya pada prinsipnya tidak terlalu banyak ini ya, hanya on off mungkin ya. Misalnya kita implementasikan ke lampu, itu kan berarti yang terjadi adalah on off atau nyala dan mati saja kan gitu ya. Kemudian apalagi kita implementasikan ke pompa misalnya gitu ya, kita kontrol pompa ya, pompanya itu berarti yang akan kita aktifkan on atau off saja gitu ya. Tapi kalau diimplementasi lebih lanjut di misalnya di pertanian ya itu si sensor ini akan banyak tuh kita bisa melakukan analisisnya, kita bisa menentukan keputusannya apa gitu kan. Untuk penyiraman misalnya gitu. Nah, itu beberapa contoh implementasi. Tapi kalau untuk yang di rumah atau implementasinya di smart home, itu skupnya lebih lebih mudah gitu ya. Tidak sekompleks yang di pertanian seperti itu. Kalau di rumah itu kebiasaannya kan masih tergantung listriknya pada PLN. Biasanya kalau di rumah-rumahnya di daerah ya, itu kan sering mati listriknya Pak. Apakah bisa dibuatkan otomatisasinya dengan contohnya pakai listrik cadangan panel surya atau apa? Jadi kalau listriknya mati, kan sistem mati semuanya Pak. Dia langsung pindah dia ke penyimpanan listrik dari cadangan listriknya gitu Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Baik, ya sebenarnya memungkinkan sekali eh, langsung di switch ke misalnya langsung di switch ke ini ya ke solar panel gitu ya, panel surya bisa. Jadi ketika listrik mati itu langsung dia nge-switch ke energinya dari solar panel seperti itu. Oke, terus ada lagi ini Pak kira-kira berapa estimasi biaya awal untuk instalasi smart home? Oke, mungkin smart home paling mudah adalah ngontrol lampu ya Bapak Ibu ya. Smart home paling mudah, paling gampang gitu ya. Ngontrol lampu. Nah, ngontrol lampu berapa biayanya? Itu di pasaran ada Pak, Bu. Mungkin biayanya kurang lebih dari kita ganti saklarnya itu mungkin di kisaran 150-an. Di 150 sampai 200 gitu. Untuk membeli smart suite tadi gitu ya. Itu. Terus belum lagi penunjang wifi-nya. Nah, itu jadi ketika di rumah Bapak Ibu sudah ada wifi, itu bisa dimanfaatkan. Jadi smart home ini penunjang gitu. Memanfaatkan jaringan koneksi internet yang ada di rumah gitu ya. Itu bisa langsung kita implementasikan gitu. Tapi kalau misalnya di rumah belum ada wifi-nya, ya hanya sebatas seperti saklar biasa aja, Bu. Bisa dikontrol gitu ya. Kapan waktunya. Cuman kalau mau aksesnya dari jarak jauh, ya itu harus ada networknya atau internetnya seperti itu. Tadi saya sudah contohkan pembahasan sebelumnya ya, bahwa ketika salah satu tadi parameternya ada komponennya ada 4 tadi tidak ada, misalnya networknya, wifi-nya ya berarti ya aksesnya yang tidak bisa kita lakukan dengan jarak jauh seperti itu. Oke, jadi ketika internet mati pun bisa gitu ya. Kita tetap jangan sampai kan internet mati malah lampunya nggak bisa kita kontrol gitu ya. Nah, ini berlaku seperti biasa aja kayak kita menghidupkan saklar aja gitu ya. Oke, kalau password WiFi diganti atau connect ke alatnya ya Pak. Kalau password WiFi diganti atau
Jadi sebenarnya si alat ini butuh akses. Jadi si contoh smart switch gitu ya, dia butuh akses untuk mendapat internet. Nah, aksesnya itu kita masukkan password WiFi yang ada di rumah tersebut gitu, Bu. Sorry, Pak. Kemudian ada lagi pertanyaan pakai ATS. Oh iya, tadi sudah saya jawab. Bagaimana cara memberitahu lansia bisa paham dengan controller home? Oke, bagaimana cara memberitahu lansia? Nah, mungkin mungkin diperjelas dulu Bu ya. Konteksnya apa nih? Mungkin lansianya ini kita yang akan apa? Bukan mengontrol ya, memantau lansianya ini atau si lansia ini yang akan memanfaatkannya gitu ya. Kalau si lansia ini akan memanfaatkannya, itu sama aja kayak kita ini ya, saklar biasa atau misalnya dari handphone, misalnya akan menyalakan lampu ya tinggal kita pencet aja gitu ya. Gitu. Tapi kalau konteksnya adalah lansianya yang menjadi objek monitoring kita, maka ya kitanya yang nanti akan harus tahu dulu parameter untuk monitoringnya itu apa, dari pergerakannya ataukah dari apa gitu ya. Mungkin itu. Oke, Pak, kalau lampu pakai LDR itu termasuknya ke smart home ya? LDR. LDR ya. Oh, tergantung ininya ya, tergantung si lampunya tersebut apakah ada fasilitas untuk kayak tadi terhubung ke internet atau bisa dikontrol dari mana saja gitu ya. Oke, ini ada oke LDR, sorry. LDR light depend. Oke, sensor ini ya, fotoresistor itu ya. LDR dia hanya mengeluarkan sensor saja, hanya mengeluarkan ini. Jadi ketika ada terdeteksi adanya intensitas cahaya, dia akan merespon. Nah, contoh implementasi LDR itu sebenarnya bisa ada juga di itu, ya fotosel gitu ya atau fotoresistor. LDR itu contohnya di lampu jalanan, Bapak Ibu. Di lampu PJU, penerangan jalan umum, itu sekarang sudah mulai menerapkan sensor LDR gitu ya. Jadi ketika kondisinya sudah sore, lampunya otomatis menyala gitu ya. Ketika kondisinya siang, si lampu penerangan jalan raya itu akan mati secara otomatis. Nah itu kalau itu hanya sebatas otomasi. Tapi bagian apakah ada bagian dari smart home? Bagian smartnya di mananya? Ya dia hanya sebatas otomasi bagaimana menyalakan dan mematikan saja. Apakah bisa dikoneksikan? Itu jawabannya bisa, gitu ya. Seperti itu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nanti saya mungkin ada rekomendasi tadi nanya ya. Bisa rekomendasi Pak device smart lamp beli online. Oke, eh, saya share aja ya. Banyak untuk yang device-device yang sudah smart ya. Oke, saya stop screen dulu. Ada lagi bisa. Oke, apakah sudah terlihat? Nah, kalau tinggal browsing, misalnya tadi smart switch ya. Nah, ini kita akan mengganti switch yang atau saklar yang di rumah kita menggunakan smart switch. Nah, itu kita tinggal browsing. Nah, ini tuh banyak bermacam-macam harga gitu. Ada yang 100.000 nih, gitu ya. Ada yang 57. Nah, ini adalah produk-produk yang sudah support untuk smart home ya. Oke, itu baru satu produk untuk yang saklarnya atau switchnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu akan rekan-rekan akan mengimplementasikan smart home ini sendiri, berarti tinggal eh, membeli produk ini aja, mengganti saklar atau switch yang lama itu ke yang sudah support untuk smart home gitu ya. Seperti ini. Jadi saya tidak merekomendasikan satupun karena
ya takut berpihak pada beberapa merek tertentu. Jadi mungkin saya jabarkan pada dasar prinsipnya sama aja sih sebenarnya. Eh, dari beberapa merek ini gitu ya, mereka support gitu ya untuk smart home seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi yang peer ya, eh peer sensor ya, nah itu juga ada yang sudah support ya. Nah, itu ada beberapa. Kita coba di yang gambar ya. Nah, bentuknya kayak gini. Ini kalau yang masih berupa komponen gitu ya. Kalau yang sudah tinggal pakai yang kayak gini ya. Nanti tinggal kita pakai, kita hubungkan saja. Atau ada juga yang sudah menjadi produk gitu ya. Itu, nah ini mungkin sudah menjadi produk. Biasanya ada di atas gitu ya untuk mendeteksi. Oke, itu macam-macam untuk peer sensor. Oke, ada lagi silakan yang mau ditanyakan. Iya Pak, ada masih Ya. keingat. eh saya melihatnya sekarang itu situasi keamanan itu di masjid-masjid Pak. Itu kan kotak amal sering dicuri, kemudian perusakan fasilitas masjid sering dirusak gitu Pak. Nah, agak detail mungkin pemasangan sensornya seperti kotak amal atau yang lain-lainnya gitu Pak. Jadi ketika ada gerakan yang aneh-aneh di masjid itu, alarm langsung bunyi gitu. Nah, maksudnya kayak Oh, gitu. oke. Bisa. Berarti ini apa? Smart kotak amal gitu ya. Iya, keamanan Pak, keamanan Wah, gitu. security. Oke, baik. Cuman nanti diaktifkannya jangan ini, Pak. Jangan pas sholat nih. Atau pas Iya, aktif ketika di luar jam sholat Pak. ketika masjid penuh gitu ya. Bisa juga diaktifkannya ketika sudah bukan jam sholat gitu ya. Entah setelah Isya gitu ya, mungkin diaktifkannya gitu ya. Itu bisa. Bisa aja Pak dipasang Pak untuk bisa juga pakai kamera ya. Kamera sekarang Pak bisa tuh. Smart CCTV oke. Heeh. Oke, ada pertanyaan lagi. Eh sorry. Jadi bisa Pak ya jawabannya bisa pakai kamera yang sekarang sudah support untuk adanya mendeteksi gerakan. Apakah lampu Bardi udah bisa connect ke aplikasi HP? Sudah bisa jawabannya ya. Jadi Bardi menyediakan nanti tinggal download aja di Play Store untuk aplikasinya. Kemudian kita konfigurasikan lampunya itu gitu ya. Jadi Bardi adalah merek, jadi mereka juga menyediakan aplikasinya langsung di download dari Play Store atau App Store gitu ya. Kemudian oke Smart CCTV. Ah, Oke Pak, kalau real project Bapak contoh penggunaan sensornya apa lampunya, apa contoh wiringnya seperti apa? Kalau real project tadi yang di awal ya, saya itu real project saya di bulan Desember kemarin. Real project untuk mendeteksi. Jadi ada beberapa perbedaan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kalau yang tadi yang di awal itu saya pasang itu bukan bukan cuma peer sensor Pak. Kalau peer sensor itu kan dia akan men-trigger atau mengeksekusi ketika ada pergerakan, betul kan ya? Tapi kalau yang saya pakai itu bukan cuma pergerakan, jadi mendeteksi keberadaan objek gitu ya. Jadi kalau misalnya ada objeknya di area tersebut, ada orang di area tersebut, meskipun tidak ada pergerakan, itu dia tetap mendeteksi, Pak. Jadi beda ya, itu perbedaannya. Kalau pure sensor atau sensor gerak, ini pure dia ketika ada pergerakan. Saya juga pakai juga produk jadi gitu ya di kamar mandi. Cuman kamar mandi ini ke kekurangannya karena dia menggunakan peer sensor maka ketika saya tidak bergerak di kamar mandi itu si lampunya langsung mati gitu ya. Nah, orang yang ini yang tidak tahu ada sensor berarti nanti bingung loh kok tiba-tiba mati lampu gitu ya. Nah, itu yang tidak diharapkan. Tapi kalau nanti penggunaan sensor yang tadi yang saya pakai untuk yang di gedung itu
Itu saya pure gabungan antara peer sensor dan juga ada juga mendeteksi keberadaan objek gitu. Jadi ini berbeda jauh gitu ya. Oke, mungkin itu. Gimana kalau saklar manual dimanfaatkan sebagai sensor tegangan? Jadi hanya ada dua kondisi, ada tegangan dan tidak ada tegangan. Kira-kira boleh ya Pak? Bisa aja sih sebenarnya. Cuman nanti ada perangkat dari ISP-nya tadi, kemudian ISP nanti ngontrol ke relay, nah relay nanti ngontrol ke saklar yang ada di rumah gitu ya. Jadi bisa, jawabannya bisa, memungkinkan sekali gitu ya. Kalau tidak mau diganti yang sensoran. Tapi kalau nanti beli yang jadinya, yang smart suite tadi, itu sudah include di dalamnya. Jadi kalau kita bongkar smart suite itu sebenarnya di dalamnya ada ISP-nya ya. Tadi yang saya contohkan tadi. Saya pernah bongkar soalnya ternyata di dalamnya ya ISP-nya itu ada chipnya juga gitu. Oke. Oke, di tempat saya pakai CCTV, aktifkan motion detektornya. Nanti aplikasi CCTV-nya ngasih notif ke HP kalau ada gerakan. Ya, seperti itu konsepnya. Jadi uh, peer sensor digabung dengan CCTV dan memberikan notif ketika ada pergerakan. Terus wiring yang sudah ada dibongkar total ya Pak, ditambah sensor. Oke, wiringnya hanya dimodifikasi saja, dimodifikasi kemudian nanti jadi si saklarnya ini kalau yang manual ya si saklarnya ini nanti kalau mau dibikin otomasi ya nanti ngikutin dari eh, controller gitu ya. Controller yang nanti yang akan menentukan kapan dia nyala, kapan dia mati gitu ya. Jadi bukan bukan kita nyalakan lagi secara manual gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau yang smart switch tadi itu bisa dua-duanya berjalan, baik itu manual ataupun kontrol jarak jauh seperti itu. Oke, ada lagi? Silakan. Nah, untuk pelatihan nanti teman-teman kalau yang akan ikut itu nanti dibedah secara tuntas ya, bagaimana nanti disimulasikannya, terus nanti dibuat dirangkainya, kemudian bagaimana nanti diimplementasikannya. Nah, kebetulan karena kita concernnya di pertanian, maka eh, si ini kita pakainya adalah smart farming. Jadi untuk implementasi di area pertanian gitu ya. Cuman ketika nanti belajar itu akan sangat luas implementasinya. Bisa di rumah, bisa di kantor, atau bisa di mana saja gitu ya. Karena untuk baik itu rangkaian atau pemrogramannya itu sama gitu ya, seperti itu. Hanya implementasinya saja yang berbeda. Untuk di luar Bandung, apakah disediakan mes? Kalau pelatihannya boarding, itu kami sediakan mes ya. Kalau boarding, kalau non boarding, ada beberapa fasilitas ketika jalan bersamaan, pelatihannya dalam satu batch atau satu sesi itu banyak kelas yang dibuka, itu ada kemungkinan keterbatasan untuk asramanya gitu ya. Jadi ada yang tidak bisa kami fasilitasi. Tapi kalau pelatihannya sedikit ya kami bisa fasilitasi. Yang sudah-sudah seperti itu ya. Tapi kalau yang dibukanya adalah pure boarding itu full kita fasilitasi asrama gitu. Baik. Oke, untuk ada lagi silakan. Oke, SIM 800L untuk tinggal diganti modulnya saja. Modulnya pakai yang modul SIM card aja ya. Jadi nanti eh, si modul ininya, kalau yang masih 3G gitu ya, tinggal ganti modul itunya aja, modul SIM-nya, menyesuaikan nanti tinggal kita pakai yang SIM card yang biasa kita gunakan untuk paket data itu, tinggal di-insert gitu, dimasukkan. Atau bisa pakai ini switch atau router yang support untuk SIM card.
Itu juga bisa. Ya, nanti ada post test ya teman-teman untuk sebagai apa? Sebagai syarat juga untuk mendapatkan sertifikat sekaligus nanti akan ada penugasan dari saya juga untuk mendapatkan sertifikat. Jadi selesai ini akan ada ini ya, post test dan juga ada eh, tugas juga. Silakan, ada lagi mau ditanyakan? Ini sudah 91. Nah, untuk yang simulasi ini teman-teman bisa nyoba juga ya. Mungkin saya share lagi. Untuk yang simulasi ini bisa kita coba. Tadi ada dua yang simulator yang saya share. Ada Walkwi, ada juga yang Tinkercad gitu ya. Nah, kalau Walkwi bedanya apa? Kalau Walkwi itu sudah support untuk Internet of Things. Jadi kita untuk bisa simulasi di Internet of Things itu sudah bisa. Tapi kalau yang Tinkercad itu belum support karena dia tidak ada eh, tadi controller ISP-nya gitu. Hanya Arduino saja. Pemasangan instalasi kelistrikan. Oh, boleh Bu, tanya mungkin diperjelas. Nggak jadi kayaknya Pak tadi yang mau nanya. Ya, silakan Bu atau Teh. Saya dengarnya sekilas saja. Gimana? Boleh? Untuk instalasi listriknya ya? Mungkin Pak Iwan Ya. bisa langsung ke tugas aja gitu mungkin Pak. Kita karena waktunya sampai jam 12 gitu ya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Kalau sudah ada yang tidak ditanyakan, mungkin kita untuk latihan teman-teman ya. Bentar. Oke, nah untuk yang Walkwi ini sebenarnya bisa dicoba-coba sendiri gitu ya untuk mencoba otomasi ataupun untuk belajar di controllernya ISP ini gitu ya. Nah, caranya kalau ketika masuk pertama kali, ini kan tadi yang saya share ya Bapak Ibu ya. Kalau yang pertama kali ini sudah muncul belum di monitor? Sudah Pak. Sudah. Oke, baik. Nah, untuk pertama kali nanti bisa masuk ke halaman awalnya. Nah, kayak gini ya. Ini halaman awalnya. Kemudian diklik aja ini new project gitu ya. Nah, sebenarnya tadi controller itu cukup banyak di sini ya. Tuh ada ISP, kemudian macam-macam gitu ya. Ada Arduino kayak gini. Nah, Arduino pun serinya ada macam-macam, ada Nano. Nah, ini tidak bisa saya jelaskan satu persatu, cuman untuk teman-teman mencobanya seperti ini aja. Kita masuk ke yang ISP ini. Kayak gini, ISP32. Kemudian kita bentar. Pakainya Arduino. Nah, kayak gitu. Nah, untuk komponennya itu adanya di sini ya. Tuh, yang tadi LED itu adanya di sini. Nah, kita masuk ke sini. Kalau mau merangkainya gimana? Kalau merangkainya ini tinggal diklik, kemudian ini diklik lagi. Misalnya untuk LED kita masukkan ke layar gitu ya. Tinggal diklik aja. Nah, tinggal masuk ke sini. Seperti ini. Nah, untuk merangkainya apalagi ini yang dibutuhkan gitu ya. Misalnya untuk resistor tadi gitu ya. Yang ini. Nah, kita tinggal tarik sini. Nah, untuk kabelnya, untuk pengkabelannya tinggal ini sebenarnya ada dua ini ya, ada dua kaki. Yang lurus itu biasanya untuk yang negatif. Nah, negatif itu kalau misalnya di ini
di ESP-nya kita hubungkan ke yang ada tulisannya GND atau ground. Nah, kayak gini, GND. Nah, ini kita tarik ke sini. Nah, untuk desainnya bebas sebenarnya. Hanya yang penting adalah setiap kakinya ini masuk ke ini, ke antar kakinya ini masuk gitu ya. Terhubung gitu ya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke mana? Misalnya tadi ke 5 gitu ya, sini. Nah, ini untuk positifnya atau ininya ya. Nanti sebenarnya kalau teman-teman ikut pelatihannya ini cukup detail, nanti saya bahas untuk di simulasi, baik di simulasinya ataupun di nanti belajar coding yang ininya ya, gitu, belajar coding ini. Nah, coding sederhananya mungkin kayak gini ya. Mungkin saya jelaskan sedikit saja. Nah, ini di pin mode. Masih smart home. Nah, perintah untuk menyalakan itu adalah ini ya, high gitu ya. Delay itu berarti untuk yang menjeda gitu ya. Oke, kalau sudah kita start. Nah, kelebihan masing-masing punya kelebihan ya. Nah, ini perintah saya mungkin jelaskan sedikit saja ya. Jadi karena kita ngerangkainya di pin yang nomor 5 ini, maka saya harus deklarasikan pin modenya itu 5 gitu ya di sini. Ini sebagai outputnya. Kemudian perintah ini untuk menyalakan ya ini. Yang bagian yang ini, digital write 5 ini, high itu adalah perintah untuk menyalakan. Nah, delay itu adalah perintah untuk menjeda. Jadi nyalanya selama berapa lama gitu ya. Kalau nyalanya cuma 1000 itu sama dengan 1 detik. Jadi kalau kita 1 jam ya berarti tinggal dikali aja. 1000 kali 1 jam itu berapa detik gitu ya. Nanti dia akan nyala selama kita perintahkan itu. Nah, kalau yang ini perintah untuk mematikan low. Jadi low itu jadi tidak ada tegangan yang masuk untuk menyalakan LED ini gitu ya. Nah, nanti terus-terusan balik lagi ke sini dia akan terus-terus seperti itu. Ini contoh sederhana saja untuk bagaimana membuat menyalakan. Nah, ini belum ada otomasi. Kalau untuk otomasinya tadi kita masih bisa menambahkan sensor di sini. Misalnya di sini banyak kok sensornya ya. Tadi yang kita gunakan kan yang itu ya, yang peer gitu ya. Nah, ini tinggal dicari aja. Nah, nah untuk gas ini yang ini ya, MQ2 gas sensor. Nah, MQ2 gas sensor gitu ya. Ini teman-teman bisa coba. Kemudian ini untuk DHT22 ini adalah untuk sensor untuk suhu dan kelembaban gitu ya. Nah, yang tadi kita pakai adalah peer motion sensor gitu. Nah, untuk tutorialnya teman-teman bisa browsing aja baik di YouTube ataupun di eh, web gitu ya. Atau sekarang sudah ada AI, ChatGPT juga sudah ada gitu ya. Jadi tinggal teman-teman browsing aja. Misalnya coding untuk apa nih, sensor apa, peer sensor itu akan muncul kok. Nah, tinggal dimasukkan ke sini ke area coding. Jadi kalau yang area yang kedua ini untuk area untuk rangkaiannya, kalau yang ini untuk area memasukkan codingnya gitu ya. Oke. Mungkin itu untuk simulasi ya.
Nah, kalau untuk langsung teman-teman langsung implementasikan di rumah, ya tadi bisa mulai dari yang eh, smart switch tadi, yang paling mudah gitu ya. Jadi untuk mengontrol lampu, jadi di rumah nanti lampunya bisa dikontrol lewat jarak jauh seperti itu. Oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, kalau tidak ada, mungkin kita ambil kesimpulan ya untuk sesi kita. Jadi silakan nanti teman-teman barangkali mau ikut pelatihannya bisa. Jadi bisa mendaftar ya. Nah, baik kalau tidak ada, kita ambil kesimpulan di sini. Jadi sebenarnya untuk smart home automation ini bisa kita implementasikan untuk di rumah. Kemudian tujuannya apa ya? Tentunya yang pertama adalah menghemat energi dan yang meningkatkan kenyamanan. Jadi kita tidak resah lagi ketika keluar rumah kepikiran oh lampunya nih belum dinyalakan, belum dimatikan gitu ya. Oh mesin cucinya belum dimatikan. Nah, itu bisa kita kontrol dengan mudah gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa implementasikan untuk meningkatkan security atau keamanan di rumah kita gitu ya. Tadi contohnya sudah kita cek untuk yang motion detection sensor gitu ya atau peer sensor. Nah, kemudian yang keempat adalah mempermudah kontrol perangkat seperti yang tadi saya sudah jelaskan gitu ya. Dan yang kelima terakhir adalah kita bisa lakukan monitoring lewat jarak jauh tentunya dengan tadi syarat komponennya tadi ada networknya gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang ini kesimpulannya komponen-komponen adalah sensor. Ya, perannya adalah dia mendeteksi kondisi lingkungan gitu ya. Kalau misalnya kita gunakan sensor peer atau sensor gerak ya berarti sensor ini diperuntukkan untuk mendeteksi adanya gerakan. Kalau misalnya kondisinya untuk mengatur suhu ya berarti temperatur yang bisa kita kontrol untuk menyalakan kipas misalnya gitu ya. Kemudian ada controller. Nah, controller ini tadi memproses dan mengatur sistem. Apa saja perangkatnya? Ya tadi ada ESP32, ada Arduino gitu ya, ada microcontroller gitu ya. Kemudian ada aktuator. Nah, aktuator ini adalah yang nanti target yang melaksanakan perintahnya. Tadi contohnya misalnya apa? Apakah relay, apakah lampu gitu menyalakan lampu. Nah, itu adalah aktuatornya. Kemudian yang terakhir adalah network. Nah, network ini adalah yang menghubungkan sensor, controller, dan juga aktuator agar bisa kita pergunakan untuk baik itu mengontrol ataupun memonitoring. Seperti itu untuk kesimpulan kita hari ini. Nah, untuk tugas tambahannya, teman-teman bisa coba ya di Walkwi-nya tadi. Misalnya, teman-teman tinggal modifikasi codingnya saja atau modifikasi rangkaiannya. Misalnya tadi lampunya kan cuma satu tuh. Nah, bisa ditambahkan lagi satu lampu lagi. Tadi contohnya yang sudah saya contohkan ya. Jadi nanti ada dua lampu yang nyala misalnya kalau misalnya terdeteksi ada gerakan. Mungkin itu silakan nanti bisa diuji coba gitu ya. Baik, ada yang mau tanyakan? Untuk materi nanti saya share PDF-nya ya untuk yang ini materi nanti kita share PDF-nya. Terus ada protes ada kelemahan ketika kita memulai sistemnya itu bocor informasi atau gimana Pak? Oke, kelemahannya tadi yang harus kita waspadai adalah ya karena ini berkaitan dengan internet maka eh, kita security-nya mungkin sering-sering ganti password gitu ya seperti itu dan juga menjaga agar data kita tidak bocor seperti itu. Dan juga kelemahan yang lainnya memang ada investasi di awal gitu ya. Ketika kita akan beralih ke smart home. Investasinya untuk apa? Ya tadi untuk beli perangkat untuk misalnya contoh smart switch gitu ya.
atau membeli sensor seperti itu. Itu investasi di awal. Tapi kesananya ya kita bisa menikmati tadi, misalnya dengan smart home ini kita bisa efisiensi energinya yang jadi yang tadinya nyala hanya seharian penuh bisa kita kontrol gitu ya, bisa kita sesuaikan, bisa kita atur gitu ya. Nah, itu kelebihan dari eh, smart home automation. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Untuk diskusi lebih lanjut, tadi saya sudah share nomornya, bisa nanti bisa tanya-tanya gitu setelah sesi ini berakhir. Baik, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Hendrik untuk penjelasan dari post-testnya, Mbak. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Pak Iwan. Untuk penjelasan dan materinya cukup lengkap ya, Bapak dan Ibu, gitu cukup kita jadi menambah wawasan juga nih. Barangkali mungkin di rumahnya masih pada punya PR tuh perihal otomasi-otomasi yang lain. Misalkan nanti mau bikin, gimana kalau rumah kita dijadiin otomatis gitu ya Pak ya. Cuma lihat sensor nanti pintunya buka sendiri gitu di rumah. Nah itu silahkan. Nah kemudian kalau untuk post testnya sendiri, Bapak dan Ibu ini akan saya kirimkan melalui chat kembali. Kemudian nanti juga saya akan memberikan link untuk materi evaluasi. Mohon untuk Bapak dan Ibu bisa mengisi semua ya. Sebentar, saya share dulu untuk link postcastnya. Ikut link posttest sama link evaluasi. Nah, silakan nanti untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti uh, kegiatannya dan tadi mungkin kita akan beberapa minta foto kegiatannya bukti aja. Untuk sertifikatnya nanti akan kita share melalui email masing-masing Bapak dan Ibu. Nanti tinggal dicek saja bahwa Bapak dan Ibu sudah mengikuti pelatihan yang smart home automation ini. Mungkin izin Pak Iwan mau tanya kalau untuk yang tugasnya tadi itu yang teman-teman ini mencoba walkie tadi apa ya gitu. Ya, ya Ah, untuk tugasnya silakan teman-teman bisa mencoba untuk latihan di Walkway gitu ya. Kalau sudah mungkin bisa di-share di linknya mungkin ya. oke. Kalau untuk tugas sih mungkin saya share juga di kolom chat teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah mencoba dari Walkly tadi ya, nah itu untuk projectnya nanti bisa di-share di Google Drive. Gitu nanti silahkan. Mungkin itu izin mungkin sebelum disudahi Bapak dan Ibu, saya mau minta foto bersama untuk Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan terlebih dahulu atau bisa on cam dulu ya kameranya. Ini ada 4 slide. Saya akan hitung satu persatu ya. Untuk slide pertama terlebih dahulu kita mulai. Satu, dua, tiga. Sebentar. Um, kita buka ke slide yang kedua. Mungkin bersiap Bapak dan Ibu. Satu, dua, tiga. Oke. Baik. Oke, kita mulai di slide yang ketiga. Satu, dua, tiga. Yang terakhir, slide keempat.
Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk waktunya, untuk kesempatannya bisa mengikuti eh, pelatihan ikhlas hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian atau mungkin menambah wawasan ya Bapak dan Ibu. Nah, silahkan nanti untuk tugasnya mungkin dikumpulkan pada jam 12 malam gitu ya Pak Iwan. Ya, boleh. Baik. Mungkin Untuk itu dari untuk kami. materi sedang Mhm. saya kirim di chat ya. Baik, baik. Mohon mohon ditunggu sambil ngerjakan post test nih. Boleh Pak, mungkin atau sambil jalan aja gitu ya. Ya, Ya mungkin Bapak dan Ibu, sekian untuk kelas hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang sudah mendaftar.